103 Radio Selopos Beyond Information. Sore Sobat Selopos, hai. Wah Sobat Selopos, ini walaupun sore tapi suhunya benar-benar ya kayak baru jam 12 siang deh ya. Bayangan tuh masih berasa ada di bawah telapak kaki pas, nggak ada bayangan sama sekali. Tapi nggak apa-apa dong. Yang penting di sini walaupun agak panas-panas, Sobat Selopos bisa ngadem juga. Atau Sobat Selopos bisa santai sambil menyimak. Saya Algi Fari, nanti akan berbincang di Bincang Gizi bersama dengan Persagi. Dalam hal ini kita bersama Mbak Serina Dewi Catur Putri, Sarjana Gizi, seorang ahli gizi, mengenai obesitas pada anak. Kalau misal saya melihat Sobat Selopos ya, sebelum kita mengobrol bersama Mbak Serina Dewi Catur Putri, banyak konten-konten di media sosial isinya tuh bayi-bayi anak kecil gitu. Tapi itu yang kayak bener-bener kalau orang Solo mungkin bilangnya memel gitu kali ya. Jadi gembul, pipinya tuh kayak bakpao tumpah-tumpah gitu sambil ngomong lucu, sambil agak-agak jatuh-jatuh gitu. Kita yang nonton sih sebetulnya senang-senang aja ngeliat anak kecil tuh bisa tembem banget, bisa gembul gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa faktor, ada serangkaian resiko di balik gembul lucunya anak-anak tersebut. Apakah itu obesitas? Apakah itu hanya sekedar memang balungannya, istilahnya emang bentuk anaknya tersebut gembil seperti itu? Kita sapa langsung saja. Halo Mbak Serina Dewi Catur Putri, selamat sore. Gimana Mbak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Panas ya di luar ya? Panas banget makanya. Tadi berangkat make up-nya luntur nggak Mbak nih? Aman ya kayaknya. Aman ya? Masih fresh ya, untungnya alhamdulillah ya. Ini berarti habis dari kantor ya? Langsung ke sini Sobat Selopos ya. Obesitas pada anak. Tadi kan saya sempat menyinggung bagaimana banyak konten-konten bayi-bayi anak kecil gitu yang lucu-lucu Mbak ya. Tapi apakah memang kalau kita ngomongin obesitas di Indonesia, anak-anak tuh banyak ya obesitas ya? Atau sekedar hanya untuk sebagai awareness atau sebagai waspada aja nih untuk masyarakat? Kalau untuk di Indonesia sendiri sih lumayan banyak ya untuk kasus-kasus obesitas pada anak. Banyak mungkin, ya? Iya, mungkin kalau sekarang kan lagi gencarnya yang stunting, tapi nggak di luar itu juga anak-anak obesitas juga masih harus ada perhatian ya. Kalau stunting kan dia yang kerdil ya, jadi concernnya tinggi badan. Sesuai dengan usianya itu. Betul. Tapi kan di luar yang lagi itu sebenarnya kita masih harus perhatikan dengan di mana sih anak-anak dengan berat badan lebih itu juga mesti harus ada perhatian juga. Jadi jangan mentang-mentang fokus ke stunting terus yang obesitas juga didiskreditkan, dikeluarkan dalam prioritas, harus tetap perhatian ya. Iya, karena kan nanti ujung-ujungnya juga kalau anak di usia muda, anak-anak kemudian berat badannya ternyata berlebih kan untuk dampak ke depannya ya, sampai dewasa juga harus ada perhatiannya juga kan nanti ada dampak-dampak ke depannya. Iya, dampaknya akan terasa juga bukan hanya pada saat sekarang aja tapi malah justru terasa banget pada saat tumbuh kembangnya kelak ya. Iya. Berarti memang faktanya banyak ya Mbak Serina temui di masyarakat anak-anak yang obesitas ya. Oke, iya benar. Oke. Kemudian bisa dikatakan obesitas itu seperti apa sih Mbak? Apakah yang di konten-konten tersebut yang lucu-lucu gemes itu tuh obesitas atau memang balungannya begitu? Jadi kalau obesitas sendiri kan pengertiannya memang dari gampangnya kelebihan dari berat badan ya. Kelebihan berat badan. Gimana kan termasuk yang penyakit yang ditandai dengan adanya timbunan jaringan lemak pada tubuh yang berlebihan. Kita dapat menentukan anak ini obesitas atau enggak memang harus ada pengukurannya. Kita biasanya menggunakan antropometri ya istilahnya. Antropometri. Iya, itu dari ada berat badan, kemudian tinggi badan, tidak lepas juga ada usia juga yang diperhatikan, kemudian jenis kelamin, perempuan laki-laki juga diperhatikan, kemudian ada 3 nih yang akan saya bahas yang untuk menentukan seorang anak itu termasuk kriteria obesitas atau enggak gitu ya. Gimana tuh Mbak? Satu, dari berat badan aktual si anak itu dibandingkan dengan berat badan idealnya. Itu ada perhitungannya. Jika setelah dihitung kemudian ada presentasinya lebih dari 120% dari berat badan idealnya, anak itu termasuk obesitas. Oke, berarti ada berat badan ideal anak ya? Iya, ada. Jadi cara perhitungan berat badan ideal anak juga nanti ada sendiri ya, dari yang usia 0 sampai 3 bulan hitungannya gimana. Oh, ada ya, memang ya, tiap fase, tiap umurnya ada. Ada perhitungannya. Oke. Berapa tuh Mbak biasanya Mbak? Kenapa? Rentangnya berapa tuh? Misalnya aja ya untuk anak usia 3 tahun gitu ya. Kita ada 3 dikali 2 tambah 8. Oh, ada rumusnya pokoknya ya? Rumusnya. Oke. Menentukan berat badan ideal
anak ya. Oke. Tapi tadi per umurnya memang beda-beda sih, Oke. ada rumusnya tertentu. Kemudian tadi yang satu berdasarkan berat badan aktual dibandingkan dengan berat badan ideal. Yang kedua itu dibandingkan antar berat badan dengan tinggi badannya. Tinggi badannya, Iya. oke. Di situ nanti kita sebenarnya ada grafik ya. Ada, kita ahli gizi punya grafik yang dimana nanti untuk anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri gitu, nanti dilihat dari berat badannya dibandingkan sama tinggi badannya, didapatkan berapa. Misalnya ada istilahnya persentil, di lebih dari 95 persentil ke atas itu termasuk obesitas. Atau ada namanya, kita pakai Z-score. Nah, itu kalau lebih dari plus 2 SD itu standar deviasi. Standar deviasi itu termasuk satuan internasional ya, di mana untuk pengukuran status gizi anak. Jika lebih dari 2 standar deviasi, anak tersebut sudah dikategorikan termasuk ke dalam status gizi obesitas. Oke. Berarti untuk penentuan apakah seorang anak obesitas atau tidak hampir sama seperti orang dewasa juga? Iya, kalau orang dewasa kan gampangnya kayak berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Iya, Misalnya berat biasa badan gitu. 60 dibagi tingginya 170 harus dimeterkan dulu ya, 1,7 meter kuadrat, nanti hasilnya berapa, nanti termasuknya normal, over, apa obes gitu. Oke. Jadi memang kalau anak ada perhitungannya sendiri. Oke, berarti nggak bisa pakai. Kalau misal saya sering dengar dulu tuh, kalau sekarang kan udah berubah ya, yang tinggi badan dikurangi 110 gitu kan. Dulu ada sempat begitu ya. Oh ya, emang Itu ada ya, cara gampang ya, istilahnya, walaupun iya. memang tidak akurat, Iya. tapi bisa ngira-ngira. Tapi Iya. kalau anak nggak bisa seperti itu ya. Iya. Oke. Berarti untuk mengetahui harus ditimbang, diukur di posyandu gitu-gitu Oh ya? ya, tentunya harus tahu berat badannya aktual berapa, tinggi anak berapa, nanti kita bisa lihat ngitung pakai yang nanti ketemunya pakai standar deviasi, atau kita buka ada grafik CDC gitu ya, istilahnya itu nanti kita tarik dengan berat badan berapa, tinggi berapa, nanti di atas dari kurvanya enggak gitu. Kalau di atas berarti lebih dari tadi 95 termasuk dari obesitas. Oke, tapi kalau misalnya dilihat sekilas begitu langsung ketahuan nggak sih Mbak biasanya Mbak? Ya bisa sih. Bisa juga ya? Ya bisa juga. Kadang kan kalau misal kadang orang tua kan kayak namanya anak kecil tuh harus dikasih gizi yang banyak pokoknya untuk tumbuh kembangnya. Makanya mungkin ketika kita melihat sekilas tuh ya namanya anak-anak ya harus gembul lah gitu. Itu memang istilahnya emang bentukannya gede atau itu obesitas tuh bisa sekilas juga berarti ya? Bisa sekilas, tapi mungkin kadang yang lihat kayak kecil menurut kita secara subjektif aja ya. Tapi kalau dia pas ditarik ternyata ya termasuknya belum obes, misalnya over gitu juga bisa. Iya. Pokoknya di atas dari idealnya gitu bisa juga ya. Jadi kalau akurat sih memang harus di levelnya tuh apa aja tuh Mbak? Kayak underweight, weight yang normal seperti apa tuh? Skalanya sama seperti orang dewasa atau seperti apa? Ya, normal, over, obes gitu. Under, normal, over, obes. Iya. Oke. Berarti obes itu yang paling tinggi ya? Paling tinggi. Oke, berarti kemungkinan kalau misalkan gemuk itu bisa yang over atau obes itu ya? Iya. Yang emang berisiko tuh yang sudah sampai obes ini ya? Sudah sampai obes itu. Alright. Mbak Sherina sendiri pernah melihat yang sudah obes seperti itu, anak-anak? Sudah sih, ya. Sudah banyak. Ya. Itu yang istilahnya apakah ada perbedaan dari segi apa ya istilahnya bagaimana anak-anak tersebut bergerak atau beraktivitas dibandingkan anak-anak pada umumnya? Mungkin ya nggak semuanya dengan anak dengan berat badan lebih atau obes aktivitasnya ya, jadi kayak yang terbatas gitu nggak ya macam ya, karena anak kan aktif sekali ya, Iya, nggak bisa dia kalau berat badan lebih jadi nanti dia nggak jadi susah gerak atau apa, ternyata juga nggak semuanya seperti itu sih. Iya. Dengan yang mungkin seperti itu jika jadi bisa nanti membantu dia untuk mengeluarkan energi yang lebih untuk membakar kalori dia juga bisa seperti itu ya. Nanti kita bahas yang untuk bagaimana anak obes untuk bolehkah untuk menurunkan berat badannya. Oke, itu Sobat Slowpost ya. Nanti kita juga bahas nih, karena kalau orang dewasa kan biasanya untuk menurunkan berat badan kan diet, banyak macam diet. Apakah anak-anak juga bisa? Nih Sobat Slowpost yang penasaran juga boleh bergabung loh. Kami ajak ke 081 226 103 103. Setelah jeda berikutnya kita akan lanjut ya di Bincang Sore Gizi bersama dengan Persagi.
Oke Sobat Slopos, obesitas pada anak kita akan perbincangkan bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Di sini ada Mbak Cerida Dewi Catur Putri, Sarjana Gizi, seputar obesitas pada anak. Ternyata bukan hanya orang dewasa loh Sobat Slopos, walaupun kalau kita melihat sekilas anak tuh kalau gendut tuh kayak menyenangkan, kemudian gemes gitu ya. Ternyata di baliknya ada bahaya yang mengintai selama ini. Kalau misal anak-anak sudah tergolong obesitas nih Mbak Cerina, itu dampak kedepannya seperti apa sih yang bakal dirasakan? Untuk dampak bisa dari dampak kesehatan, dari sosial juga ya. Mungkin kalau dari yang kesehatan untuk ke depannya, takutnya ada nanti di masa dewasa ada peningkatan untuk peningkatan gula darah yang bisa menyebabkan diabetes, kemudian untuk tekanan darah juga meningkat nanti untuk menyebabkan hipertensi, tekanan darah yang tinggi hipertensi bisa menyebabkan ke jantung juga, seperti itu ya. Jadi aduh masih anak-anak udah kesana ternyata ya? Mikirnya jauh ke depan ya harusnya. Iya. Jadi emang makanya nanti ada perlu pengaturan untuk bagaimana si anak biar enggak berlarut-larut menjadi obesitas gitu ya. Iya. Ya sih, karena saya mungkin kalau saya ingat memori saya zaman SD gitu ya, teman-teman saya yang mungkin tergolongnya badannya tambun gitu ya, gempal, kemudian sampai gede tuh ya segitu aja terus, bahkan akhirnya kesehatannya pun menurun ya, declining untuk health-nya. Ternyata efeknya bisa istilahnya apa ya, organnya tidak berfungsi maksimal ya. Iya, mungkin bisa juga nanti ke gangguan yang tulang ortopedi karena mungkin ada penekanan misalnya di tulang untuk jalannya karena kelebihan dari berat badan kan juga bisa menyebabkan itu. Kemudian kalau dari segi kesehatannya, tapi kalau dari sosial ya sekarang masih ya kayak bully-bully kayak gitu ya. Jadi nanti kan anak jadi minder. Apalagi gitu ya. SD sekarang serem-serem ya. Iya, zaman dulu juga serem sih sebenarnya. Ya. Apalagi kesini kan juga orang tua nggak bisa ngawasi kan anak dengan kondisi seperti itu nanti di sekolahan gimana. Kan gurunya juga kalau mau megang 1-2 nggak bisa, harus mengontrol semua. Itu dia loh. Selain dampak kesehatan, dampak sosial juga perlu kita perhatikan ya. Karena kadang tuh kalau anak SD mulutnya kan waduh. Nggak bisa direm ya. Nggak bisa difilter. Gendut. Tiba-tiba sini ada donat nih lagi jalan lah. Kalau misalkan anaknya tambeng atau nggak cengeng sih oke ya. Cuek nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah kena kayak gitu terus dari minder kan ke depannya dia jadi nggak pede. Aduh bisa bener-bener ngaruhnya kemana-mana ya. Iya. Harus kita perhatikan Sobat Slopos ya. Jadi kita sekali lagi mengajak Anda untuk ke 081-226-103-103 kalau ada yang ingin disampaikan di pembahasan obesitas terhadap anak. Oke, dampaknya tuh kemana-mana nih Mbak. Terus untuk bisa mengetahui, tadi kan sudah, anak ini berarti obesitas, anak ini istilahnya masih normal, anak ini sekedar hanya overweight aja. Penyebabnya, kenapa anak-anak bisa obesitas seperti apa sih? Karena kan makannya walaupun istilahnya sudah bisa makan macam-macam ya, itu kan kapasitasnya masih belum sebaik orang dewasa ya. Penumpukan lemak yang tadi Mbak Cerina sebutkan tersebut terjadi karena apa saja tuh biasanya? Ini berarti penyebab kenapa si anak bisa obesitas ya. Pertama genetik. Genetik bisa juga ya dari orang tua ya? Dari orang tua. Di mana jika kedua orang tua obesitas, ayah ibu obesitas, kemungkinan sekitar 80% anak akan mengalami 80%? Iya, 80%. Oh, tinggi ya? Iya, tinggi karena kedua orang tua sama-sama obesitas. Yang kedua, misalnya ibu saja atau ayah saja yang obesitas kurang lebih kemungkinan sekitar 40% anak. Setengahnya dari 80. Kemudian kalau misalnya tidak sama sekali, bapak enggak, ayah enggak, ibu kalau mama enggak juga dari sekitar 14%. 14%-nya dari mana? Kemungkinan dari pola makan, ya, gaya hidup itu bisa menyebabkan. Karena dari orang tua tidak ada yang membawa untuk gen untuk obesitas berarti sendiri. Emang eksternal ya? Iya. Dari pola hidup, terus dietnya kayak gimana juga yang masuk ya? Oke. Tapi saya belum itu ya menanyakan satu hal inti juga kan obesitas pada anak ya. Anak di sini kategorinya tuh usia berapa sih Mbak? Anak sebenarnya kita mulai bahas tetap sekitar kita mau bahas untuk penurunan mulai usia 2 tahun bisa sekitar 24 bulan sampai usia sekitar 16 tahun ya. 16 tahunan ya. Perhatikan untuk pengaturan untuk pola makan untuk obesitas pada anak. Oke. Berarti usia 24 bulan sampai dengan 16 tahun ya. Tapi ya memang perhatiannya jangan usia segitu aja. Memang dari awal banget. Dari awal dari
memang kan pertama kalau dari si ibu bisa memberikan ASI secara eksklusif 2 tahun kan ASI tuh. Iya, 6 bulan ya ASI eksklusif. 6 bulan eksklusif, 2 tahun itu nanti, dia ada mulai makanan pendamping ASI. Iya, jadi kalau misalnya 0 sampai 6 bulan si ibu bisa memberikan ASI eksklusif memang lebih baik, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak bisa memaksakan ya. Iya. Tapi setelah itu di usia di atas 6 bulan dimulai untuk makanan pendamping ya. Di sini untuk makanan pendamping mulai diperhatikan untuk variannya. Jadi kan jangan monoton itu aja juga. Jadi si anak juga bisa mulai dini bisa merasakan untuk aneka makanan. Jadi istilahnya juga tidak memilih-milih makanan tertentu seperti itu. Oke. Jadi memang tadi untuk diet sendiri dan pola hidup itu 14% ya berpengaruh terhadap anak. Oke, soalnya kan saya ngelihat tuh kalau anak-anak itu ya aktivitasnya kan gitu-gitu aja Mbak ya. Maksudnya kalau misal masih usia-usia balita, batita bahkan itu ya kalau nggak di rumah main-main, mungkin keluar sama main sama teman-temannya gitu ya. Itu aktivitas bermain seperti itu berpengaruh juga nggak sih Mbak kepada istilahnya obesitas tersebut? Anak yang sering di rumah doang sama yang anak sering main sama tetangga gitu. Pastinya akan ada perbedaan ya, di mana anak yang sukanya di rumah aja sama yang istilahnya aktivitas di luar untuk main. Kalau yang di rumah aja mungkin anak nonton TV aja lebih dari 5 jam dalam sehari juga akan meningkatkan obesitas. Kalau mungkin sekarang nggak nonton TV ya, main HP kali ya. Itu kalau nggak tablet HP game. Game itu ya akan semakin meningkatkan untuk resiko obesitas dibanding anak yang sering main di luar ya, main sama teman-teman yang dah sepedaan, main lari-lari seperti itu. Berpengaruh berarti ya. Iya. Itu apalagi memang kalau tadi benar sih Mbak Cerina ngomong game, video, film. Sekarang itu banyak anak-anak yang lebih memilih untuk bersosialisasi tapi lewat game tersebut ya. Karena kan bisa multiplayer gitu Mbak istilahnya ya. Nah itu jadi aktivitasnya bakal terbatas itu aja. Iya, aktivitas terbatas, berdiam diri tanpa aktivitas, ditambah adanya cemilan di samping. Jadi dari orang tua juga harus ada cimol lewat ya. Cemilan manis, cookies ya, wafer ya. manis yang Wafernya. disandingkan saat nonton yang tanpa aktivitas, kemudian ditambah makanan yang kalorinya tinggi. Apalagi minum-minuman zaman sekarang kan manis semua tuh Mbak ya, milkshake, boba. Aduh, walaupun enak sih. Tapi ya kalau misal buat anak-anak itu dia nanti bisa obesitas. Nah, kalau udah termasuk overweight sampai obesitas nih Mbak. Pertama kali harus penanganan seperti apa yang diberikan kepada anak tersebut? Iya, tadi mungkin pertanyaan anak ini obesitas, boleh nggak ya diet ya? Kan gitu ya kan benar. Diet dalam artian pengaturan makan boleh, tetap memperhatikan pilar untuk pemilihan bahan makanannya, kemudian tetap diimbangi dengan aktivitas fisik sama modifikasi dari perilaku keseharian. Jadi karena memang si anak kan masih dalam masa pertumbuhan ya, jadi harus perhatikan jangan sampai yang kalorinya sangat defisit untuk ngejar ke berat badan yang rendah, tapi nanti pertumbuhannya takutnya terhambat ya. Jadi memang harus tetap gizi seimbang. Di mana kalau gizi seimbang itu tetap harus terpenuhi dari pilar karbohidrat tetap ada, kemudian dari protein tetap terpenuhi, dan sebenarnya lemaknya juga tetap harus ada. Jadi harus seimbang semua. Itu usia untuk bisa melakukan pengaturan seperti itu usia berapa Mbak? Mulai usia di atas 2 tahun dengan cara misalnya membatasi konsumsi susu yang manis, itu paling tidak untuk anak sekitar di atas 2 tahun. Jika masih konsumsi susu dibatasi sekitar kurang lebih 500 sampai 750 ml itu udah maksimal sehari. Jadi nggak berlebihan. Nah ini bisa kalori yang lain bisa dialihkan misalnya ke makanan yang tidak berkalori tinggi. Misalnya saya pernah baca ada namanya traffic light diet, jadi ada traffic light lampu lalu lintas. Traffic light green diet atau green food gitu. Kemudian yellow diet sama red ya. Green kan istilahnya yang aman. Yellow yang perlu perhatian hati-hati, nggak boleh berlebihan. Kemudian kalau yang red kayak yang janganlah, lebih baik dihindari, tidak usah dikonsumsi seperti itu. Kalau yang green ya kayak sayuran, buah aman ya seperti itu. Iya. Berarti memang usia 2 tahun udah boleh ya ada pengaturan ya. Pengaturan dari membatasi dari yang gampang dulu aja, susu dulu aja, sama membatasi dari cemilan yang manis-manis itu bisa dihindari. Sama karena susu dibatasi, anak harus dibiasakan dengan
konsumsi air putih. Jadi mungkin anak sekarang juga ya air putihnya perlu Itu loh, diperhatikan. anak-anak tuh kadang kalau misal ada tawar dikit tuh nggak doyan, sukanya yang manis, kalau nggak seger, yang kental gitu ya. Iya. Air putih harus dibiasakan ya. Air putih konsumsi di saat untuk bareng dengan makan utama dan selingan juga dijadikan kebiasaan untuk konsumsi air putih juga. Oke, tapi kan kalau misal kita melihat, apalagi mungkin generasi-generasi terdahulu yang ngelihat kalau misal punya anak nih, anaknya punya anak berarti cucunya dia gitu ya, ngelihat kok, aduh masih kecil ngapa dibatas-batasin sih, udahlah biarin makanan kasihan gitu, sebetulnya ya jangan juga berarti Mbak ya, tetap harus disiplin gitu ya. Iya sih, harus dikasih pengertian nih nanti kedepannya gimana sih. Ini gini loh Eyang. Iya karena karena pembiaran gitu kan masih Iya, banyak ya, saya ngeliat ya kayak alah masih kecil mah nggak Iya. usah suruh pengaturan gitu, biarin aja nanti umur sekian baru diajak diet. Tapi kalau baru umur segitu diajak pengaturan malah sulit ya, Iya. karena udah kebiasaan ya dari kecilnya ya. Kemudian kalau misalnya kalau tadi dari segi makanan sih sebenarnya pengaturan seperti itu tetap harus seimbang juga pemilihan bahan makanannya. Kemudian tadi mulai mengatur kalau untuk anak yang masih konsumsi susu pembatasannya dengan tidak berlebihan Dari untuk susu konsumsi itu susunya ya, sendiri. air putih. Perbanyak untuk air putih, menghindari minuman yang berkalori tinggi ya, soft drink, minuman Oh iya, kemasan benar-benar. yang dijual di manis, minimarket gitu-gitu ya. dengan, tidak ada pembatasan gula itu kan otomatis akan kalorinya juga tinggi. Kemudian selain dari makanan tadi aktivitasnya ya. Aktivitas juga ya, berarti sering juga tuh Sobat Selopos harus diajak main keluar ya. Iya. Ke taman kota atau jalan-jalan sore keliling kompleks itu juga oke loh Sobat Ya, Selopos biasanya ya. anak usia ini anak yang sekitar 6 tahun ke atas ya kan lebih suka aktivitas fisik, bisa ditingkatkan dengan cara misalnya ya sepak bola, basket, Oh, ikutin ekskul-ekskul gitu ya. bersepeda, lari itu juga bakar kalori yang tinggi juga. Berarti bisa di-encourage untuk putra-putri Sobat Selopos ikutan klub-klub gitu bisa. Iya. Atau ya kalau misalnya emang Anda lagi slow, lagi istilahnya punya waktu senggang, ajak keluar aja nih Sobat Cukup sih Selopos. sekitar 20 menit dalam sehari. 20 menit sehari ya, nggak Iya, usah banyak-banyak iya. ya. Itu udah cukup untuk menyeimbangkan tadi kalori Iya. yang masuk. Terus kalau orang dewasa kan sudah banyak digaungkan isi piringku gitu ya. Kalau untuk anak-anak apakah pengaturannya sama seperti isi piringku, ada pengaturan lain Enggak, spesial? tetap, Sama ya? Tetap seimbangkan semuanya. Tetap tadi saya di awal ada karbohidrat. Karbohidrat berasal dari bisa konsumsi nasi tetap ada. Nasi bisa digantikan dengan sumber karbohidrat yang lain. Ada kentang, ada sereal gitu Ada ya. yang bisa difokuskan gitu nggak Mbak? Apakah sama seperti orang dewasa? Kalau tumbuh kembang kan masih benar-benar harus Sama, itu diperhatikan tetap, sama ya? tetap bervariasi. Itu tetap udah harus- mencukupi berarti iya, ya? harus tetap bervariasi juga. Dari segi proteinnya juga tetap harus terpenuhi dari yang tetap hewani ada, nabati ada. Jadi tetap semuanya seimbang juga. I see. Oke Sobat Selopos, masih banyak nih yang akan kita bahas di 2 sesi ke depan. Kami ajak Anda untuk bergabung di 081 226 103 103. Kita akan berlanjut setelah jeda berikut ini. Sobat Selopos, banyak yang perlu diperhatikan agar obesitas tidak terjadi pada anak, karena memang walaupun anak-anak itu terlihat sejahtera istilahnya ya, berarti kelihatan dikasih makan gitu loh Mbak, nggak yang nggak kelihatan susah kan biasanya begitu ya. Tapi ternyata harus diperhatikan juga Sobat Selopos ya. Selain tadi penanganan, kita sudah hadirkan informasinya bersama Mbak Cerina Dewi Catur Putri, ada beberapa poin. Yaitu tadi kalau sedikit review Mbak ya, seperti apa itu Mbak secara singkat tadi untuk pengurangan konsumsi gula-gula susu tadi ya, perbanyak air putih, perbanyak aktivitas juga. Kemudian kan kadang namanya anak-anak kan ya masih mungkin ada yang sulit diatur, mungkin ada yang belum paham gimana untuk gizinya diri sendiri, kan belum aware ya. Orang tua harus seperti apa sih Mbak merubah perilaku tersebut? Jadi memang harus ada namanya modifikasi perilaku dari si anak ini yang harus didukung juga dengan orang tua dan keluarga ya tentunya. Untuk yang pertama tetap dari pengawasan dari berat badannya. Jadi terpantau. Ada targetnya dari yang berat badan berapa, kita targetkan untuk penurunan berapa. Kalau untuk anak tadi saya ada yang ketinggalan. Kalau Apa untuk tuh, Mbak? anak usia 2-7 tahun sih sebenarnya istilahnya kayak pertahankan dulu untuk berat badannya. Untuk 7 tahun ke atas rencana untuk penurunan berat badannya. Oh berarti pertahankan dulu sampai usia? Jangan 2-7 tahun. 2-7 tahun. Kayak mempertahankan berat badannya dulu, jangan sampai meningkat lagi di rentang usia yang berat badan yang ideal di rentang usia tersebut ya. Dan yang di atas 7 tahun jadi mulai ada
cara untuk menurunkan berat badan yang berlebihan. Oke, tadi itu ya berarti Ya, memang ya. jangan langsung digempur usia ya. 4-5 tahun gitu ya. Karena mengingat masih masa pertumbuhan. Masih dan- masa pertumbuhan iya. Dan untuk modifikasinya tadi dengan melihat berat badan yang di awal mau diturunkan berapa harus ada terkontrol juga ya. Kemudian mengontrol untuk rangsangan untuk makan. Nah, jadi jangan sampai kayak sambil nonton TV atau main HP disediakan untuk cemilan-cemilan yang akan menambah untuk beban kalorinya lagi. Kemudian kayak reward dari orang tua, misalnya anak berhasil melakukan sesuatu jangan direward dengan pemberian jajanan-jajanan gitu ya. Iya, itu kan sering banget ya. Nanti kalau misalkan PR-nya selesai, mama nanti jajanin cilor ya, jajanin roti bakar. Nanti beliin es apa? Es apa? Oh, gitu ya. iya, Jadi iya, kan iya. rewardnya dialihkan ya. Jadi nanti kalau rewardnya dia bagus, dapat reward yang berupa makanan, di mana anaknya misalnya sudah berat badannya sudah termasuk dalam angka yang lebih, nanti dia makin Boleh sekali-kali sih ya. Iya, tapi Jangan bisa lagi, keterusan. dialihkan dengan reward yang lain. Gitu. Atau mungkin rewardnya mama papa beliin salad gitu kali kan lebih sehat ya. Tapi anak-anak mana mau makan salad ya. Jadi beliin apa gitu ya, nggak dalam bentuk makanan mungkin ya. Iya. Tetap kontrol untuk Iya. pemberian cemilan pada anak-anak walaupun dan- emang doyan banget ya. Iya. Kemudian untuk kontrol porsi makanannya juga. Jadi sebenarnya untuk makannya tetap tidak menghilangkan salah satu makan ya. Jadi kita istilahnya ada tetap untuk makan utamanya bisa sampai 3 kali. Di antaranya makannya itu juga tetap boleh ada selingan. Yaitu selingannya tadi yang sempat saya bahas dialihkan dengan yang tidak berkalori tinggi. Jadi jangan ngemil wafer, cookies, kemudian minumannya yang kayak minuman manis gitu ya harus dihindari. Kalau doyan buah mendingan buah aja kali ya. buah boleh. Dikreasikan seperti apa kan bisa ya. Banyak jus konsep. aja, jus tapi nggak usah gulanya, nggak usah banyak-banyak karena kan Udah ada sebenarnya gulanya manis, ya. seperti itu. Tuh ya bisa Sobat Selopos sebenarnya ini pinter-pinternya aja ya sebagai orang tua ngakalin anaknya itu seleranya gimana sih, yang paham kan Sobat Selopos sendiri nih. Apakah anak doyan atau tidaknya, tapi kalau emang nggak doyan banget ya dibaksa aja. Tapi gini Mbak, kan banyak saya lihat ada produk-produk kayak kalau anak kan ya namanya anak tuh beberapa bahkan sering banget saya dengar tuh musuhnya sayuran ya. Kan banyak tuh akhirnya untuk produk-produk vitamin-vitamin yang istilahnya bisa mengganti sayuran gitu. Itu sebetulnya apakah bisa juga berpengaruh terhadap diet ini sendiri? Sebenarnya lebih enaknya yang benar-benar dari real sayuran ya. Seratnya dapat ya? Dapat dari seratnya dan lebih kalau itu hanya kayak suplemen aja ya. Oh, lebih penunjang aja. Penunjang aja. Jadi lebih ke yang benar-benar sekalian anak diajarkan untuk konsumsi sayuran. Kalau kayak gitu kan kayak anak biarin makan apa tapi diselipin dengan suplemen yang ada kandungan seratnya. Tapi anak tidak diajarkan untuk belajar konsumsi sayuran Beneran sendiri, sayurannya ya. Karena kan pas Dari dewasa masa ya mengonsumsi pil vitamin terus ya. Jadi harus belajar untuk konsumsi sayuran juga. I see. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya, penanganan untuk anak yang sudah masuk ke kategori over atau obese sama anak yang masih dalam tahap normal tuh hampir sama, pengaturannya pokoknya seimbang aja dulu ya. Iya, tetap seimbang dulu. Apalagi sampai usia 7 tahun tadi ya. Iya. Jangan sampai ada kenaikan yang drastis dulu, untuk peningkatan. baru nanti penurunannya setelah usia 7 tahun. Bisa mulai untuk pengaturan untuk menurunkan kalori biar berat badannya juga nurun seperti itu. Oke. Terus kalau misalkan untuk anak-anak, tadi kan diet berarti boleh nih yang mengatur orang tuanya. Iya. Tapi ada nggak sih Mbak istilahnya kasus-kasus di mana anak-anak itu jadi gara-gara diet nih akhirnya jadi misal jadi tipes atau kena mah atau lain sebagainya begitu? Kalau pengaturannya tadi dengan prinsip yang dipegang di awal dengan diet yang seimbang kan nggak pakai yang pengaturan diet yang aneh-aneh ya. Sebenarnya nggak mungkin sampai resikonya nggak sampai ke situ ya? Iya, kan tetap terpenuhi dari semuanya. Tinggal kebiasaan anak yang suka makan yang tadi manis atau apa dialihkan. Jadi kan nggak benar-benar lambungnya tetap terisi yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi nggak sampai yang resikonya sampai ke yang sakit yang tipes atau apa itu enggak juga. Oke. Kemudian kan kasusnya banyak nih Mbak, orang tua lost gitu ya. Udah namanya anak-anak biarin deh biar kelihatan kasih makan. Ternyata udah sampai usia teenage atau usia remaja. Iya. Itu ketika sudah emang badannya gede sampai usia mungkin belasan tahun sampai puluhan tahun, untuk menurunkan berat badannya itu bakal lebih sulit dari yang gemuk atau istilahnya peningkatan berat badannya dalam waktu singkat. Misal kayak gara-gara pandemi nih, saya kan awalnya ideal. Gara-gara pandemi naik 10 kilo misal ya. Dibandingkan sama yang memang dari dulu, dari kecil sampai gede tuh
emang gede gitu, apakah untuk proses penurunan berat badannya akan sama atau bakal lebih sulit gitu? Enggak, tergantung dari yang mengaturnya. Kalau anak-anak tetap dikontrol dari orang tuanya ya, dan kemauan anak itu sendiri. Jadi ya nggak bisa dilihat dari misalnya dia dari kecil sekali sampai ke dewasanya emang gendut terus, atau mungkin dari yang karena kondisi tertentu di bulan-bulan tertentu atau peningkatan berat badan untuk nuruninnya jadi lebih gampang atau lebih susah. Enggak sih, sebenarnya sama aja. Hampir sama berarti ya? Iya. Tergantung niatnya itu sendiri ya. Iya. Cuman kan memang ya kalau misal anak-anak kan tetap yang kontrol dari orang tuanya Orang juga, tetap tuanya. ikut peran ya, ada peran sertanya. Kalau yang sudah dewasa kan dari diri sendiri yang harus ada niat untuk menurunkan makanan yang berkalori tinggi, ada asupannya tidak berlebihan, dia berat badannya juga tidak meningkat seperti itu. Oke, jadi hampir sama Sobat Selopos ya. Kalau misal Sobat Selopos mendengar, aduh ini kalau misal udah gede dari kecil tuh bakal sulit. Mungkin sulitnya lebih ke menghilangkan kebiasaannya itu ya. Tapi kalau proses defisit kalorinya mungkin sama juga. Tapi ya memang alangkah lebih baiknya kalau dari kecil sudah diperhatikan. Bukan berarti ini loh Mbak, mungkin masih menjadi hal yang agak sulit tuh, masih dianggap bahwa ini orang tuanya terlalu ketat sama anak, namanya anak-anak ya. Tapi ya ini tetap bukan ketat, tapi lebih perhatian aja ya. Perhatian terhadap porsi-porsi yang masuk untuk diasup oleh anak itu sendiri. Sobat Selopos, kita masih lanjut satu sesi terakhir. Kita sekali lagi mengajak Anda untuk bergabung di 081-226-103-103 bersama dengan Persagi. Kita akan masih membahas mengenai obesitas pada anak.